Hai semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils berita Manchester United terbaru, karena setiap Kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500.000 subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Bruno tunda negosiasi kontrak di MU? Kabar kurang sedap menghampiri Manchester United. Playmaker andalan setan merah, Bruno Fernandes, dilaporkan menunda proses pembaharuan kontraknya di Old Trafford. Pemain berusia 27 tahun itu merupakan pemain yang tidak terpisahkan dari skuad setan merah. Semenjak kedatangannya, pemain timnas Portugal itu langsung jadi pembeda bagi setan merah. Manajemen Manchester United dilaporkan mengapresiasi performa Fernandes. Mereka menawarkan kontrak baru untuk sang playmaker di musim gugur tahun lalu. The Athletic melaporkan bahwa tawaran manajemen MU itu ditolak oleh Fernandes. Ia meminta proses negosiasi ini ditunda dulu. Menurut laporan tersebut, ada alasan mengapa Fernandes meminta penundaan pembicaraan kontrak baru di MU. Karena ia merasa tawaran kontrak baru MU terlalu kecil. Fernandes memang menempatkan tawaran kontrak baru dengan nilai yang cukup besar. Namun, ia merasa kontrak yang ia dapatkan masih lebih kecil dari pemain-pemain seperti Harry Maguire, Paul Pogba, Anthony Martial, dan Rafael Varane. Ia menilai dengan kontribusi yang sudah ia berikan, ia layak mendapatkan kontrak yang lebih besar. Jadi, ia menolak tawaran perdana MU. Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah menerima penolakan Fernandes itu. Mereka dilaporkan sudah menjadwalkan negosiasi ulang kontrak sang playmaker. Negosiasi ini rencananya digelar pada bulan Mei 2022, tepatnya setelah musim kompetisi 2021-2022 berakhir. Mereka akan mendiskusikan kontrak baru sang playmaker. Fernandes berharap manajemen MU akan memberikan tawaran yang lebih besar untuk sang pemain. Fernandes sendiri 2 bulan terakhir performanya tengah menurun. Namun kini sang playmaker mulai bangkit dari keterpurukan. Ia berhasil mengemas 2 gol saat melawan Aston Villa di akhir pekan kemarin, setelah ia sudah lama tidak mencetak gol bagi MU. Roy Keane puji Bruno Fernandes. Roy Keane terkesan dengan penampilan Bruno Fernandes ketika Manchester United bertemu Aston Villa di ajang Premier League, Minggu 16 Januari 2022 kemarin. Tapi tidak dengan 2 gelandang lainnya, Fred dan Nemanja Matic. Bruno Fernandes hampir membuat Manchester United menang dalam pertandingan yang digelar di Villa Park tersebut. Pemain berkebangsaan Portugal itu sempat membuat The Red Devils unggul 2-0 lewat golnya di menit ke-6 dan 67. Sayangnya, Manchester United gagal membawa pulang 3 poin. Mereka kebobolan 2 gol yang dicetak Jacob Ramsey serta Philippe Coutinho di sisa menit pertandingan. Alhasil, duel tersebut berakhir dengan kedudukan imbang 2-2. Manchester United mendapatkan kritik yang sepantasnya, tapi tidak dengan Bruno Fernandes. Ia memanen banyak pujian dari berbagai kalangan karena performanya yang gemilang. Apalagi, ia tidak menjalani musim yang apik saat ini. Roy Keane yang merupakan legenda Manchester United kerap mengeluarkan pernyataan tajam terkait penampilan pemain dari mantan klubnya. Namun kali ini pujian keluar dari mulut pria berdarah Republik Irlandia tersebut. Pujiannya diarahkan ke Bruno Fernandes. Meskipun melihat beberapa hal negatif dari sang pemain, namun Keane merasa kontribusi positifnya menutupi itu semua. 2 golnya, saya memikirkan soal ketenangan, pembuatan keputusan, saya menyukai banyak hal dari permainannya. Kami tahu dia adalah ancaman gol, memiliki banyak assist, itu cukup penting jika Anda pencetak gol, katanya kepada Sky Sports. Tentu, Roy Keane tidak lupa mengkritik. Namun kata-kata pedasnya tidak ditujukan kepada Fernandes, melainkan 2 gelandang yang menemaninya di lini tengah. Mereka adalah Fred dan Nemanja Matic. 2 pemain tengah itu tidak bermain dengan cukup baik ketika berada di bawah tekanan. Saat begitu banyak tekanan muncul dalam 20 menit terakhir, Anda seharusnya melakukan itu buat Man United, pungkasnya. MU pasang harga 15 juta pounds untuk Phil Jones.
Raksasa Premier League Manchester United disebut telah menetapkan bandrol alias harga jual untuk bek mereka, Phil Jones, yang kabarnya tengah didekati beberapa klub. Dalam laga melawan Wolverhampton, Selasa 4 Januari 2022 dini hari waktu Indonesia Barat pekan lalu, manajer interim United, Ralf Rangnick, memberi kepercayaan terhadap Jones untuk turun sebagai starter. Bagi Jones, ini adalah kali pertama ia bermain untuk tim utama Manchester United di laga resmi dalam nyaris 2 tahun terakhir. Penampilan terakhir Jones sebelumnya tercatat pada Januari 2020. Manchester United memang menelan kekalahan 0-1 dalam laga tersebut. Namun, performa individual Jones mendapat acungan jempol dari banyak pihak. Dua klub Premier League yakni Newcastle dan Burnley kabarnya tertarik untuk meminang Jones jika bek 29 tahun itu pada akhirnya memutuskan untuk hengkang dari United. Jones memang diyakini tengah mempertimbangkan dengan matang rencana untuk meninggalkan United guna mencari kesempatan bermain reguler, sesuatu yang tak ia dapatkan di tim setan merah. Kini seperti dilansir The Daily Star, Manchester United sepertinya masih enggan melepas Jones. United diklaim memasang bandrol hingga 15 juta pound sterling atau setara dengan kurang lebih 293 miliar rupiah untuk Jones. Baru-baru ini Jones mendapat pujian dari mantan pelatihnya di Blackburn Rovers, Sam Allardyce, sebelum akhirnya ia hengkang ke Manchester United pada 2011 silam. Phil Jones adalah pemain yang sangat luar biasa saat ia masih berusia 18 atau 19 tahun di Blackburn, tutur Allardyce. Jujur, karirnya tidak berjalan seperti yang saya harapkan saat ia pindah ke Manchester United. Namun saya harap ia bisa bangkit, entah itu di Manchester United atau di klub lain, karena ia layak mendapatkannya. Marcus Rashford masih bapuk. Kesulitan Marcus Rashford musim ini jadi salah satu dampak sederet masalah Manchester United. Rashford yang sekarang tampak seperti bayang-bayang pemain top beberapa tahun lalu. Kontribusi Rashford untuk tim begitu minim. Permainannya di lapangan juga jauh di bawah ekspektasi. Rashford tampak tidak terhubung dengan rekan-rekannya yang terlalu sering melakukan kesalahan. Kesulitan Rashford ini juga mencuri perhatian legenda MU. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your cloud, it be raining now, I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and